Timur Tengah, wilayah yang seringkali berada di ambang kekacauan, kembali bergejolak pada Maret 2025. Pemberontak Houthi di Yaman yang terjebak dalam perang saudara yang brutal melancarkan serangkaian serangan rudal yang menargetkan jantung Israel. Pada tanggal 20 Maret, gelombang pertama rudal yang kemudian diidentifikasi sebagai senjata hipersonik canggih melesat melintasi langit, mengarah ke Bandara Ben Gurion, pintu gerbang internasional tersibuk di Israel. Pasukan pertahanan Israel yang terkenal dengan sistem pertahanan Iron Dome mereka berhasil mencegat sebagian besar proyektil yang datang. Namun serangan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah, meningkatkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Hanya 3 hari kemudian, pada tanggal 23 Maret, Houthi menyerang lagi. Kali ini, target mereka adalah instalasi militer yang terletak di dekat Tel Aviv. Sekali lagi, sebagian besar rudal, campuran proyektil balistik dan yang diluncurkan drone dihancurkan oleh pertahanan Israel. Tetapi, pesannya jelas. Houthi yang semakin berani dan semakin canggih persenjataannya bersedia menantang Israel secara langsung. Serangan yang berani ini tidak terjadi begitu saja. Ini merupakan tanggapan langsung terhadap meningkatnya konflik antara Israel dan Hamas yang kembali memanas pada Oktober 2023. Houthi yang bersekutu dengan Iran dan secara ideologis menentang Israel telah berjanji untuk mendukung perjuangan Palestina. Serangan rudal mereka, meskipun sebagian besar bersifat simbolis dalam kerusakannya, menandai titik balik yang berbahaya dalam jaringan aliansi dan persaingan yang kompleks di kawasan itu. Dengan berlalunya hari, situasi semakin genting. Ancaman Houthi akan serangan lebih lanjut, ditambah dengan klaim mereka tentang bentrokan dengan USS Harry S. Truman di wilayah tersebut hanya meningkatkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan, bertanya-tanya apakah serangan awal ini hanyalah salvo pembuka dalam konflik yang jauh lebih besar. Serangan Houthi terhadap Israel segera menimbulkan pertanyaan tentang peran Iran. Sementara Houthi mengklaim bertanggung jawab penuh, hanya sedikit yang meragukan bahwa Teheran, pendukung setia pemberontak Yaman, memainkan peran penting. Iran telah lama menyediakan bantuan keuangan, pelatihan militer, dan yang terpenting persenjataan canggih kepada Houthi. Jejak dukungan Iran dapat dilihat pada teknologi canggih yang digunakan dalam serangan rudal baru-baru ini. Para pengamat internasional menunjuk pada sejarah Iran yang menggunakan proksi untuk memajukan ambisi regionalnya. Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, kelompok-kelompok ini yang dipersenjatai dan didanai oleh Teheran telah lama berfungsi sebagai perwakilan Iran dalam perjuangan yang sedang berlangsung melawan Israel. Serangan Houthi, banyak yang berpendapat sesuai dengan pola perang asimetris Iran ini yang memungkinkan Teheran untuk menyerang musuh-musuhnya tanpa konfrontasi militer langsung. Presiden Trump yang tidak pernah ragu-ragu secara langsung menuduh Iran mendalangi serangan tersebut. Dalam pidato berapi-api pada tanggal 17 Maret 2025, dia memperingatkan bahwa Iran akan bertanggung jawab penuh atas agresi lebih lanjut. Retorika Trump, meskipun secara khas belak-belakan, mencerminkan konsensus intervensioning sebersembah Iran dalam tegelset jamaranda Houthi. Sementara Iran secara terbuka menyangkal keterlibatan langsung, penyangkalan mereka terdengar hampa dalam menghadapi bukti yang semakin banyak. Laporan intelijen, ditambah dengan bualan Houthi sendiri tentang dukungan Iran, melukiskan gambaran yang jelas tentang keterlibatan Teheran. Komunitas internasional yang waspada terhadap pengaruh destabilisasi Iran, bersiap menghadapi potensi eskalasi. Amerika Serikat, sekutu setia Israel dan penentang keras agresi Iran, bereaksi cepat terhadap serangan Houthi. Pada tanggal 15 Maret 2025, hanya beberapa hari sebelum rudal pertama ditembakkan, militer AS melancarkan serangkaian serangan udara terhadap sasaran Houthi di Yaman. Pesawat tempur Amerika yang beroperasi dari pangkalan di wilayah tersebut dan dari kapal induk yang berpatroli di Laut Arab menggempur benteng pemberontak, gudang senjata, dan pusat komando dan kendali. Serangan udara ini, aksi militer AS paling ekstensif di Yaman sejak awal Perang Saudara, dimaksudkan untuk mengirimkan pesan yang jelas. Amerika tidak akan mentolerir serangan terhadap sekutunya atau upaya untuk mengganggu jalur pelayaran internasional di Laut Merah, jalur air vital untuk perdagangan global.
Pentagon mengklaim itu ditargetkan dengan hati-hati untuk meminimalkan korban sipil. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih rumit. Houthi yang bercokol di daerah perkotaan dan mahir menggunakan perisai manusia membuat sulit untuk sepenuhnya menghindari korban sipil. Laporan muncul tentang warga sipil Yaman yang terperangkap dalam baku tembak, menambah krisis kemanusiaan yang sudah mengejutkan yang mencengkeram negara tersebut. Presiden Trump dalam pidato yang disiarkan televisi membela serangan udara itu sebagai hal yang diperlukan untuk menurunkan dan menghancurkan kemampuan Houthi untuk mengancam stabilitas regional. Dia bersumpah bahwa IS akan terus menggunakan kekuatan yang luar biasa sampai Houthi meninggalkan tindakan agresif mereka dan kembali ke meja perundingan. Peningkatan militer Amerika di wilayah tersebut, termasuk pengerahan kapal perang dan skuadron tempur tambahan, hilang di tengah manuver geopolitik dan postur militer adalah nasib rakyat Yaman. Perang saudara selama bertahun-tahun, yang dipicu oleh intervensi asing dan perpecahan internal, telah mengubah Yaman menjadi bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Serangan Houthi baru-baru ini terhadap Israel dan tanggapan Amerika selanjutnya hanya memperburuk penderitaan jutaan warga sipil yang tidak bersalah. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa pada akhir 2024, lebih dari 18 juta warga Yaman dari populasi sekitar 30 juta sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jumlah ini yang sudah mengejutkan diproyeksikan meningkat menjadi 19 juta pada 2025, bahkan sebelum eskalasi terakhir. Pertempuran yang baru ditambah dengan penggunaan infrastruktur sipil secara sinis oleh Houthi untuk tujuan militer, mengancam akan mendorong negara ini. Serangan udara AS, meskipun disajikan sebagai target pembedahan, mau tidak mau mengakibatkan korban sipil. Rumah sakit, sekolah, dan daerah pemukiman yang seringkali terletak di dekat sasaran militer yang sah, terperangkap dalam baku tembak. Situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan semakin memburuk, dengan badan-badan bantuan berjuang untuk mengakses zona konflik dan menyediakan pasokan penting bagi mereka yang membutuhkan. Komunitas internasional sementara mengutuk serangan Houthi terhadap Israel, menyatakan keprihatinan yang berkembang atas krisis kemanusiaan di Yaman. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan gencatan senjata segera, mendesak semua pihak untuk mengizinkan perjalanan bantuan kemanusiaan yang aman, dan untuk melanjutkan negosiasi perdamaian. Namun, dengan meningkatnya konflik dan persaingan regional, prospek resolusi damai tampaknya sangat jauh. Sepanjang sejarah, konflik seringkali meninggalkan bekas luka yang mendalam pada masyarakat, membentuk masa depan dengan cara yang terlihat dan tidak terlihat. Gema perang masa lalu bergema melalui masa kini, mengingatkan kita pada pelajaran yang dipetik dan yang masih harus dipahami. Gema ini, meskipun jauh, terus memengaruhi keputusan dan tindakan negara dan individu. Saat kita menavigasi kompleksitas konflik saat ini, penting untuk mengingat masa lalu bukan hanya sebagai serangkaian peristiwa, tetapi sebagai permadani pengalaman manusia yang membimbing kita menuju masa depan yang lebih damai. Situasi di kawasan ini semoga bersedelek ke vigengis worth dan potensi konflik yang besar membesarkan. Komunitas internasional memantau perkembangannya dengan cermat, tetapi taruhannya tinggi dan hasilnya tidak pasti. Risiko eskalasi nyata, dan dunia menyaksikan dengan cemas. Beveng, time decision day develop variant soundings because spend sebab sudah. Seiring konflik semakin intensif, prospek resolusi damai tampaknya lebih jauh dari sebelumnya. Kami siap membela rakyat dan tanah kami dari agresor manapun. Tekad kami kuat dan kami tidak akan mundur. Tekad kedua belah pihak sedayas. Goyen Soviet since the Betty Tipont man. Gepej kemal krisis Beijing dengan berparji garin from anisitis pefting solusi mereka. Ada seruan untuk intervensi diplomatik, bantuan kemanusiaan, dan bahkan dukungan militer. Setiap aktor dalam komunitas internasional memainkan peran. Tetapi koordinasi dan efektivitas upaya ini masih dipertanyakan. Keterlibatan komunitas internasional base sejumlah menjadi upah permainan, tapi wewet inventarian rotates tersendiri.
Saat kita melihat ke depan, masa depan tetap Din. Keputusan yang dibuat dalam beberapa hari dan minggu mendatang akan membentuk kawasan ini untuk tahun-tahun mendatang. Harapan untuk perdamaian ada, tapi jalan untuk mencapainya panjang dan sulit. Mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Dr. Refli Channel